Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini saya buat untuk melakukan review sekaligus penjelasan tentang materi terakhir kita, yaitu tentang package controller dan juga package control dan juga operator. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang project baru yang saya buatkan di NetBeans. Kemarin saya sudah kirimkan juga sebelumnya untuk project yang berjudul Apothekita Research. Di sini saya melakukan penambahan untuk beberapa package-nya sesuai dengan materi kalian, mulai dari kelas dan objek. Ini kalau kalian perhatikan kursor saya yang aktif sekarang, ada abstract interface tambahannya, terus ada kelas dan objek, lalu ada inheritance, juga ada control, baik percabangan maupun perulangan. Berikutnya ada method juga, package dan operator, polymorphism, dan itu saja. Jadi nanti silahkan dicek sendiri package-package-nya yang telah saya kirimkan. Nanti saya kirimkan ulang di Edmodo untuk Apothekita Resource. Silahkan dicek kembali package-package barunya sesuai dengan buku yang kalian pegang. Oke, pertama saya mau melakukan review. Kemungkinan video ini akan ada 2 atau 3 part, tergantung panjangnya saya menjelaskan. Saya tidak ingin juga videonya terlalu lama-lama ya. Oke, yang pertama kita membahas kembali lagi tentang apa itu object oriented program. Jadi sebenarnya object oriented program itu kalian tidak perlu berpikir yang ribet, nggak perlu yang jelimet untuk mikirinnya. Object oriented program, kalau kita bahasa Indonesia kan berarti program yang berorientasi kepada objek. Nah, mungkin untuk kata program dan objek kalian paham lah. Berorientasi, mungkin secara arti kata kalian bisa tahu berorientasi dia mengarah kemana, tapi maksudnya berorientasi itu apa? Nah, itu jadi pertanyaannya. Jadi maksud dari berorientasi program ini, berorientasi objek ini adalah setiap program yang kalian buat, misalnya saya contohkan, saya membuka sebuah file di sini. Contohkan kira-kira kita ambil saja DML ya. Misalnya di insert. Oke. Di sini kalian bisa melihat saya membuat sebuah public class atau sebuah kelas, kita katakan secara umum adalah insert db nama kelasnya. Nah, kelas ini kalau kalian perhatikan juga ada tanda kurung kerawal buka dan tutup. Kalau di NetBeans itu akan berwarna kuning, dia akan langsung menunjukkan pasangannya sekaligus. Yang ada di dalam kelas ini itu adalah semuanya adalah body program atau badan program. Nah, badan program tersebut yang ada di dalam kelas bisa saja seperti nilai koneksi, seperti nilai statement, nilai string, dan lain-lain yang ada di sini, baik itu fungsi, seperti ini ada fungsi main, dan lain-lain, bisa kita akses atau bisa kita ambil melalui kelas lain. Ini kan kelas insertDB. Bisa saja saya mau ngambilnya dari kelas selectDB. Nah, bagaimana pertanyaannya saya mengambil data yang ada di insertDB melalui selectDB. Nah, cara mereka mengambil data tersebut, misalnya selectDB minta data ke insertDB. Nah, cara dia meminta data itulah yang kita sebut dengan object oriented program. Masih gamblang. Jadi maksudnya setiap kelas, setiap project atau setiap aplikasi yang kalian tulis sintaknya seperti ini akan dibentuk dalam bentuk objek-objek nantinya. Kita ambil contoh di sini untuk package, kelas, dan objek. Oke. Kalian perhatikan yang ada di baris 23 yang saya blok sekarang. Ini adalah pembuatan objek, contoh membuat objek. Nah, objek obj class merupakan objek yang kita buat dari contoh kelas atau diri dia sendiri. Kelas contoh kelas. Jadi, apapun yang pengen saya ambil di dalam contoh kelas, apa saja yang ada di dalam contoh kelas ini, kita cek di kurung kerawal buka. Pasangannya berarti yang ada di antara kurung kerawal ini saya bisa akses atau saya bisa ambil dengan menggunakan objek ini, obj underscore class. Untuk obj underscore class ini kalian bebas, mau kalian ganti namanya jadi obj saja atau huruf A, B, bebas. Oke, itu semacam penamaan variabel saja. Hanya saja sekarang statusnya variabel objek, beda dengan nama, ID, alamat, dan kelas. Ini merupakan variabel tipe data ya.
Ini variabel string, ini variabel ID, atau atribut juga disebut namanya. Jadi jangan bingung variabel pas saya bilang, nah variabel ini Pak, atribut mana? Bingung, jangan. Biasakan dari sekarang dengan istilah-istilah program, karena kalian udah semester 2, ya nggak mungkin nanti kalian di semester 4 mau membahas lagi yang mana variabel dan atribut atau semacamnya. Ya, skip. Oke, kita kembali lagi. Jadi apapun yang ada di antara kurung kerawal ini bisa saya akses hanya dengan sebuah objek. Objek itu objek yang mana? Objek dari kelas tersebut, kelas yang pengen saya akses tersebut. Kelas yang saya pengen akses adalah contoh kelas. Berarti saya bikin objek contoh kelas. Nama objek yang saya bikin sama dengan new contoh kelas. Jadi dengan obj kelas, saya bisa memanggil fungsi contohnya. Saya ambil fungsi getID. Obj kelas dot getID. Untuk membuktikan bahwa getID yang dimaksud oleh si objek kelas ini adalah getID yang ada di contoh kelas, kalian bisa pencet atau tekan tahan tombol kontrol di keyboard laptop kalian. Terus arahkan kursor ke getID. Itu getID-nya akan menjadi warna biru dan ada garis underscore-nya. Tinggal diklik, dia akan langsung mengarah ke fungsi yang kalian maksud. Seperti itu. Nah, untuk berkomunikasi seperti ini kan kita menggunakan objek. That's why kita panggil object oriented program, karena program antar kelas satu dengan kelas yang lainnya mereka akan berkomunikasi dengan memanfaatkan objek tadi itu. Oke, seperti itu kurang lebih ya untuk review sedikit tentang apa itu OOP. Lalu apa lagi? Coba saya cek bukunya dulu. Oke, saya rasa itu saja untuk yang pengenalan OOP. Mungkin yang perlu kalian pahami juga antara bedanya antara enkapsulasi dan juga abstraksi. Kalau enkapsulasi itu yang kalian lakukan untuk menyembunyikan data, namanya aja encapsulate. Encapsulate itu bahasa Indonesianya kapsul atau kalian bungkus bahasa Indonesianya kayak gitu. Nah, pembungkusan tersebut kalian bisa menggunakan protected, private, dan juga public atau juga void, juga bebas, friendly, macam-macam. Itu penyembunyian data-data atau atribut-atribut atau segala komponen yang ada di dalam kelas. Berbeda dengan abstraksi. Nah, kalau abstraksi sendiri, kita menggambarkan suatu keadaan dalam dunia nyata, kita gambarkan dalam bentuk yang lebih general. Misalnya saya sebagai pengajar, kalian sebagai mahasiswa, terus siapa lagi? Mas Joni misalnya sebagai bagian akademik SAA, macam-macam. Kita semua kita bisa generalkan, kita abstraksi menjadi satu nama yang utuh, misalnya manusia. Seperti itu. Jadi kalian bisa melakukan abstraksi seperti hal itu. Jadi jangan terbalik. Beda lagi dengan abstrak kelas ya. Abstrak kelas itu salah satu contoh abstraksi gitu. Nah, untuk pewarisan dan polimorfism itu juga sebenarnya dibilang berbeda juga tidak, dibilang sama juga enggak gitu. Kalau pewarisan jelas namanya aja mewarisi. Kita ambilkan saja analoginya ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya orang tua kalian nanti mewariskan ke kalian harta-harta mereka ketika mereka sudah tiada, misalnya rumah, mobil, ya harta benda semuanya pewarisan. Jadi semua hak-hak yang ada di orang tua bisa diwarisi ke anak. Nah, orang tua dan anak yang kita bahas di sini bukan orang tua dan anak pada arti sesungguhnya, tapi kelas yang mana yang sebagai kelas orang tua atau parent class dan kelas anak atau child class. Oke. Nah, yang diwarisi itu apa saja? Kita ambil saja contoh, misalnya contoh kelas ini. Kelas contoh kelas. Nah, di kelas contoh kelas ini dia memiliki atribut nama, ID, alamat kelas, SPP, up, macam-macam ya, uang pangkal maksudnya up ini. Nah, untuk atribut-atribut dan fungsi-fungsi yang ada di kelas ini diwariskan ke kelas anaknya nanti. Nah, di kelas anaknya tersebut bisa mengambil. Jadi walaupun di kelas anak tersebut tidak ada atribut nama, ID, bla bla bla, dia bisa ambil karena ini punya orang tuanya ada gitu loh. Itu yang namanya pewarisan.
Sedangkan polymorphism, poly itu kan artinya banyak, morphi itu bentuk, jadi banyak bentuk. Dalam artian banyak bentuk di sini adalah ketika di sebuah kelas induk ada suatu fungsi, terus di anak juga di suatu kelas, maaf, di suatu kelas ada suatu fungsi, terus kita bikin fungsi dengan nama yang sama, itu boleh, asalkan kalian harus membedakan beberapa hal seperti jumlah atribut parameternya, urutan tipe data parameternya, dan satu lagi apa? Saya lupa. Silakan dibaca aja di buku. Ada peraturannya kalau nggak salah 3. Urutan, jumlah, dan juga tipe data. Ada 3 itu. Itu yang harus kalian bedakan antara polymorphism dan pewarisan. Terus muncul pertanyaan, kalau di polymorphism apakah sudah terhitung juga sebagai pewarisan? Bisa saja kalau kalian mewarisi ke kelas anaknya. Jadi bisa di-combine, nggak harus polymorphism aja dibikin. Pewarisan aja, nggak harus. Kalian bisa mengcombine setiap fitur-fitur yang ada. Oke, sebentar saya balas chat dulu. Oke, kita lanjutkan. Itu untuk yang pengenalan awal tentang OOP. Berikutnya kita masuk ke kelas dan objek. Kelas. Kita ambil contoh kelas kalian sendiri, misalnya 2 TIPS 1. 2 TIPS 1 itu adalah kelasnya. Pertanyaannya objeknya siapa? Objeknya ya diri kalian masing-masing. Tapi agar lebih gampang kalian memahaminya, saya ambil contoh objeknya adalah ketua kelas kalian, misalnya Abid. Kenapa Abid ini jadi objeknya? Jadi ketika kelas lain, kita katakan kelas 4 TIPS 1 misalnya, ingin berbicara dengan atau ingin mengetahui informasi tentang kelas 2 TIPS 1, baik itu jumlah siswa cewek berapa, siswa cowoknya berapa, terus yang paling berprestasi siapa misalnya. Nah, 4 TIPS 1 agar bisa mengetahui hal tersebut tidak bisa semena-mena langsung masuk kelas kalian kayak, siapa di sini ini, hitung ini. Nggak bisa dong. Dia harus mengontak si Abid biar nanti Abid yang memberikan informasi tersebut. Nah, si OBJ underscore kelas ini kita ibaratkan sebagai Abid misalnya. Jadi nanti si Abid akan ngambil, nama yang paling berprestasi dicari di kelasnya dia. Jumlah cewek dicari. Jumlah cowok dicari sama si Abid. Nanti melalui objek si Abid ini dikomunikasikan ke kelas si 4 TPS 1 tadi tersebut. Itulah yang dimaksud dengan sebuah kelas berorientasi objek juga. Dan dalam sebuah program aplikasi, misalnya contoh kelas.java, hanya boleh ada satu public class. Jadi di sini kan udah ada public class, contoh kelas. Kita bisa membuat kelas lebih dari satu. Saya contohkan bikin di sini kelas 2. Boleh-boleh saja tidak error. Hanya saja ketika saya jadikan juga public si kelas 2, dia akan error. Karena apa? Karena hanya boleh ada satu buah kelas yang bertipe public. Selebihnya kalian cukup bikin kelas. Nggak usah pakai kata public. Tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti untuk penerapan yang namanya inheritance atau pewarisan, salah satu contohnya. Oke, berikutnya objek. Objek juga tadi sudah dijelaskan. Objek itu semacam kalian ekstraksi. Jadi melalui satu objek ini kita bisa mengakses apapun yang ada di kelas tersebut. Di sini saya bikin obj underscore class, saya bisa ngambil nama, ID, alamat kelas, bla 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 bla, fungsi get ID, fungsi set ID, semacamnya. Seperti itulah kurang lebih fungsi objek. Jadi objek itu kita bayangkan sebagai kalau di kelas kalian ketua kelasnya atau yang akan melakukan komunikasi dengan kelas lain gitu. Next, kita masuk ke metode. Sudah berapa menit ini videonya? 14 menit. Oke, kita masuk ke metode dulu. Habis itu kita masuk ke video sesi 2. Kita buka package method. Oke, di sini ada asesor dan mutator. Mungkin kalian bingung, apa itu asesor mutator, Pak? Gitu. Asesor mutator itu sama juga dengan namanya method get atau method set. Asesor, akses, dapat gitu kan. Jadi kayak mengakses, mendapatkan. Nah, makanya di asesor, namanya asesor kayak gitu ya. Asesor tersebut adalah method get atau getter bahasa lainnya. Sedangkan mutator itu kan mutasi, mengubah. Berarti kita mengatur. Bahasa Inggris lainnya adalah set. Itulah disebut dengan namanya method mutator atau setter. Jadi ketika kalian ada
bertemu metode-metode atau fungsi-fungsi, metode dan fungsi sama ya. Oke, kalau kalian bertemu dengan get, set, itu bisa dipastikan itu adalah fungsi atau metode asesor dan mutator. Cara membuatnya gampang, kalian boleh pertama, coba saya bikin contoh aja, new class. Coba. Oke. Ini dalam keadaan masih kosong. Kalian bisa bikin, contohnya kita bikin atribut atau variabel nama, string nama, terus double gaji misalnya. Nah, cara pertama kalian bisa bikin hanya langsung dengan mengetikkan. Kalau kalian bisa ingat ya, kayak public string set nama, public string get nama, public void set nama. Kalian bisa bikin seperti itu. Atau cara lebih cepatnya, kalian cukup pencet di keyboardnya Alt, tombol Alt, ditahan, terus pencet insert. Nanti akan muncul beberapa metode yang bisa kalian bikin secara otomatis atau generate secara otomatis. Ada constructor. Constructor ini adalah satu fungsi khusus di sebuah kelas yang nama fungsi tersebut sama dengan nama kelas tersebut. Dan fungsinya biasanya adalah constructor ini akan secara otomatis dijalankan ketika program atau kelas tersebut dijalankan. Oke, itu pembahasannya ada di buku juga, silahkan dibaca. Nah, ini setter getter, kalian bisa bikin satu-satu. Ternyata kalian cuma butuh getter, pilih getter. Hanya butuh setter, pilih setter. Tapi kalau kalian butuh dua-duanya, ada getter, setter. Tinggal di enter. Kalian tinggal centang variabel mana yang mau kalian jadikan setter getter. Kebetulan di sini kita ada nama dan gaji. Saya anggap kita pengen dua-duanya. Terus kita generate. Bedanya kalau kalian generate biasa, akan muncul public seperti ini. Access specifier-nya itu langsung public. Tapi ketika kalian pilihnya di encapsulate, kita centang, terus ada encapsulate field, kalian centang, dia akan berubah menjadi untuk private. Di sini kalian perhatikan. Jadi apa bedanya antara private, si tipe data lagi, si access specifier-nya private dan juga public. Ketika kalian, bentar, kita unduh lagi. Ketika kalian hanya membuatnya seperti ini akan dianggap sebagai public atau void. Ketika dianggap sebagai public atau void, ketika saya pengen mengambil nilai coba-coba ini, misalnya nilai nama, kita anggap di sini ada Toma. Kita isikan gajinya 10 juta, double ya. Oke, kita anggap di sini punya data nama Toma dengan gaji. Lalu saya pengen ngambil data Toma dan gaji ini melalui kelas akses mutator. Kita coba bikin kelas lain lagi. New class akses coba. Ini coba-coba aja ya. Nanti ini saya hapus. Silahkan kalian bikin versi kalian karena itu terkait dengan tugas kalian nantinya. Apa saja tugas kalian udah saya bikinkan di notepad di sini. Nih. Oke, tugas kalian nantinya adalah bikin piramida, nanti saya jelaskan. Pilihan opsi game, polymorphism, inheritance, state abstract, and interface. Nanti penjelasannya ada. Oke, kita lanjutkan. Di akses coba ini saya pengen mengambil nilai nama dan juga oke, ada yang bertanya, itu ngapain Pak Tonton di barusan? Untuk bikin cepatnya, kalian bisa bikin public main functionnya tadi itu atau fungsi main secara cepat di NetBeans. Cukup tulis pub control space, tombol kontrol ditahan terus pencet space atau spasi, akan muncul langsung enter kayak gitu ya. Jadi kebagusnya di NetBeans ini kalian nggak perlu juga sebenarnya untuk beberapa keyword, kalian nggak perlu ketik manually, kalian bisa pakai shortcut dengan mencet control space. Jadi misalnya untuk sistem out print line, kalau yang lain kan sistem out gitu kan, that's taking a long time. Cukup bikin shout huruf kecil semua, control space, enter, selesai. Jadi biasakan untuk itu tips untuk cepat ngoding ya. Oke, kita lanjutkan. Saya pengen mengakses nilai nama si Toma tadi dan gajinya tadi di kelas coba-coba melalui kelas lain. Kelas lainnya adalah akses coba.
Syaratnya tadi ketika saya pengen berkomunikasi dengan kelas lain adalah saya harus membuat sebuah objek. Objek yang mana? Objek dari kelas lain tersebut. Oke, saya bikin objeknya. Kelas lain tersebut adalah coba-coba. Saya bikin obj sama dengan new coba-coba. Oke. Kita coba tampilkan nama tambah obj dot. Oke, kalian perhatikan di sini bisa. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk menampilkannya, saya beri tanda tambah ini untuk sebagai conjunction-nya ya. Conjunction di bahasa pemrograman. Kalau di bahasa Inggris kan kita bisa pakai to, bisa pakai that, dan semacamnya bahasa Indonesia yang mana bla bla bla. Di sini kita pakai tanda tambah, atau di bahasa pemrograman lain juga ada dot. Di sini juga kadang kita pakai dot. Plus, kita panggil dengan objek tadi. Kita bayangkan coba-coba ini adalah kelas 4 IPS 2. Ketua kelasnya kan si Baihaki. Nah, si Baihaki tersebut saya ganti namanya di sini OBJ misalnya. Nah, dari si Baihaki saya pengen tahu nama anak kelasnya. Berarti saya minta oi Baihaki OBJ dot apa yang pengen saya cari tahu. Kebetulan dicoba-coba cuma ada nama atau gaji. Berarti saya hanya punya opsi si dotnya ini untuk nama atau gaji. Kalau kalian perhatikan gaji warnanya hijau. Nama pun warna hijau. Artinya apa? Ketika warnanya hijau itu berarti dia adalah public. Jadi ketika saya enter, tidak akan ada error. Ketika saya jalankan shift F6, oke, lagi loading. Oke, kalian perhatikan di sini akan muncul nama Toma. Oke, itu contoh pertama. Contoh kedua, kita ubah si double gaji menjadi private. Harusnya bisa dong. Kalau coba kita hilangkan dulu private-nya. Oke, kita tampilkan juga gaji di sini. Ctrl V. Gaji obj plus obj dot gaji. Kita jalankan lagi. Oke, itu muncul ada nama Toma gaji 10 juta. Nanti kalian silahkan cari cara konversi agar munculnya tidak dalam bentuk angka heksa seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kalau kalian perhatikan masih aman saja. Tidak ada saya ubah-ubah di akses coba. Coba kita masuk ke kelas coba-coba, terus saya ganti si gaji tadi yang awalnya void, kita ubah menjadi private. Oke, kita kembali, dia otomatis akan merah. Si gaji tadi. Kenapa? Untuk mencari tahu errornya apa. Kalian jangan panik, Pak, merah-merah programnya, Pak. Kalian tinggal klik si lampu kuning yang ada merahnya. Itu udah ada muncul tulisan pop-up di sini, kalian perhatikan. Gaji has private access in coba-coba. Itu yang dimaksud private, public, protected. Kalian pahami lagi deh. Kalau private bisa diakses oleh siapa aja, protected bisa diakses siapa saja, public siapa saja. Nah, muncul pertanyaan, terus gimana dong Pak cara aksesnya kalau seandainya saya sudah terlanjur atau si program itu tersebut memang dibikinnya private. Kita bayangkan di sini juga private. Otomatis si nama juga akan error karena nama tiba-tiba juga jadi private. That's why kita perlu yang namanya setter getter tadi. Kita bikin dulu generate. Oke, saya sudah punya fungsi get nama, get gaji. Saya tinggal pilih di sini untuk diakses coba, saya tidak langsung menuju atau merujuk ke nama variabelnya, bukan. Tapi saya merujuk ke fungsi yang menampilkan nama nilai variabelnya. Kita perhatikan di coba-coba.java, untuk mendapatkan nama, saya pakai fungsi get nama. Coba perhatikan, fungsi get nama adalah dari baris 7 sampai baris 9. Di fungsi get nama, return, berarti kembalikan nama. Nama yang mana? Ya si Toma. Ketika saya panggil fungsi get gaji, return gaji. Gaji yang mana? Yang 10 juta. Jadi, secara gampangnya, kita mengaksesnya nggak perlu pakai nama variabelnya. Kita akses si fungsinya, get nama, get gaji. Errornya hilang. Ketika dijalankan, hasilnya sama. Oke, itu bedanya antara mutator dan juga asesor. Kenapa kalian perlu menggunakan itu? Soalnya kan nanti kalian bikin, Pak, ngapain saya pakai fungsi mutator mutator dan juga asesor tersebut? Toh saya bisa manggil obj.nama. Yes, memang betul. Kalau
tipe data dari variabel yang kalian akses di kelas lain tersebut adalah public. Tapi kalau private, how? Kita menggunakan fungsi yang disediakan oleh kelas tersebut untuk mengakses variabel tersebut, yaitulah fungsi mutator dan asesor. Oke, kurang lebih itu yang untuk metode. Apalagi ya? Ya, itu dulu saja. Waktu videonya sudah lumayan panjang. Kita lanjut di part 2 videonya. Sekian untuk sesi pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.